Perkenalkan, nama saya Firman Sabila dengan NIM A11.2022-14524 akan mempresentasikan hasil proyek UAS sisi klien saya bertemakan tanah longsor menggunakan pemrograman React, Python, dan Tailwind. Di sini saya akan memulai proyek React Python dengan memasukkan perintah seperti pada video, dan mengganti nama proyek saya menjadi web tanah longsor. Setelah jadi, kita perlu mendownload beberapa package Tailwind. Setelah selesai, kita perlu mengunduh beberapa package seperti Tailwind agar bisa mendesain website menggunakan Tailwind. Kemudian, membuat beberapa folder dalam search agar memudahkan dalam struktur file. Pertama, components, kemudian page, berisi folder admin, serta folder alt. Admin akan berisikan file tanah longsor sebagai page utama kita, kemudian dashboard, di alt kita akan mengisi login, serta register. Di komponen akan berisikan tabel serta button. Kemudian kita perlu menambah folder layout yang isinya file admin layout. Kemudian kita akan masukkan folder API. Kemudian kita perlu membuat beberapa paket seperti Redux, React Router DOM, Tailwind, serta Asios agar dapat mengakses API dengan memasukkan perintah seperti pada video. Kemudian kita perlu menghubungkan API dengan project menggunakan Axios.js. Mengimport Axios from Axios, kemudian base URL di sini berisikan tentang link hosting API kita.
Kita bisa lihat di app.js. Untuk agar berakses ke API, kita perlu memasuki folder API dulu dengan cd search API. Kemudian masukkan node app.js. Sekarang API telah terhubung dengan project. Kemudian kita akan mengisi outslice dengan mengimpor ASIO serta mengakses Redux Toolkit. Pertama, untuk login user, diperlukan untuk request login ke API menggunakan ASIOS. Kemudian, menyimpan token ke local storage yang berisikan token dan username. Dan jika error, akan menghasilkan message login failed. Kemudian untuk register, kita harus request register ke API. Kemudian jika gagal, akan menampilkan registration failed. Kemudian ada berbagai macam slice untuk autentifikasi yang mengatur autentifikasi dari mengambil token, logout, handle untuk login, serta handle untuk register login. Ini untuk logout serta /reducer. Kemudian kita perlu membuat protect root agar website kita tidak bisa langsung diakses tanpa login. Jadi sebelum masuk website harus login. Menggunakan React Router DOM, masukkan fungsi protection agar tanpa token navigasi akan tetap di login. Kemudian kita akan buat file login. Pertama kita import useStat login user agar menyimpan token serta React DOM. Kemudian kita masukkan codingan, berisi function login, deklarasi username, password, navigasi, serta error jika terjadi error. Kemudian handle login, setelah login akan langsung ke admin layout atau dashboard. Kemudian ini untuk tampilan login, diisi form, username, password, kemudian ada button, membuat handle login, serta link menuju register jika belum punya akun. Kemudian kita ke register, import React serta React DOM. Kemudian function register. Di sini saya akan memasukkan email. Nanti email akan berubah menjadi username. Kemudian handle register. Karena harus post
harus memasukkan data ke API, maka kita harus menggunakan COS Response POST. Berisikan link API dan respon jika gagal. Kemudian jika berhasil akan memunculkan notifikasi berhasil. Kemudian jika telah register akan langsung ke page login. Ini untuk tampilan register, berisi form register. Kemudian ada email, password, serta button handle register. Kemudian kita akan buat admin layout agar template admin, page admin, dashboard, dan tanah longsor. Di sini ada import outlet dan link untuk navigasi dari React Rotterdam. Kemudian ada fungsi admin layout, berisikan tampilan, sidebar, ada admin panel, dashboard, yang akan menuju ke admin, serta tanah longsor. Namun saya tidak akan membuat page untuk setting. Kemudian ada logout. Kemudian kita akan ke dashboard. Di sini tampilan utama setelah login berisikan data-data chart. Sini ada fungsi dashboard. Stat awal untuk total kejadian, total korban meninggal, total korban terluka, serta data per provinsi. Untuk bisa masuk harus mengambil token yang dari login, yang telah disimpan di store. Kemudian ada kita menangkap data dari API, memasukkan link dan menggunakan Axios. Ini token serta menghitung statik nanti akan menampilkan total kejadian, total korban meninggal, total korban terluka, data per provinsi totalnya akan ditambahkan dalam dashboard. Ini untuk konfigurasi data untuk grafik menggunakan chart data. Dan ini untuk konfigurasi data untuk grafik menggunakan chart data yang berpusat pada provinsi. Datasetnya berisikan jumlah kejadian diambil dari API, kemudian ada korban meninggal, korban terluka. Ini untuk tampilan dashboard menggunakan Tailwind. Kemudian data yang diambil akan masuk ke dashboard tanah longsor. Kemudian total kejadian diambil dari stat total kejadian. Korban meninggal diambil dari data total korban meninggal. Kemudian korban terluka dan statik per provinsi diambil menggunakan chart data. Kemudian ada button kelola data yang akan langsung mendirect ke page tanah longsor yang berisikan data tabel tanah longsor. Kemudian untuk tanah longsor berisikan tabel data tanah longsor yang diambil dari API. Seperti biasa menggunakan React, Axios, komponen tabel, set alert untuk JS, serta komponen button. Function tanah longsor mendeklarasikan data, modal, edit item, serta mengambil token yang telah disimpan di local storage. Kemudian adalah mengambil data dari localhost. Ada pesan error jika tidak dapat mengambil data. Kemudian ada handle save untuk setelah melakukan create atau update.
Ada beberapa kondisi ketika mengedit item, maka akan mengirim data baru, kemudian membuat data baru, akan menambah data baru, kemudian ada refresh data jika telah disimpan. Delete, menggunakan cross handle delete, dan ada kondisi langsung menampilkan pesan konfirmasi penghapusan. Jika konfirmasi telah diterima, akan menghapus data di localhost sesuai ID. Menghapus IP, data di IP sesuai ID. Kemudian ada update data setelah dihapus, agar data yang dihapus langsung hilang dari raw. Kemudian ada handle edit, ketika ingin mengedit akan muncul modal edit. Ini untuk tampilan tanah longsor. Di title, button add tambah untuk menambah data, table yang berisikan data, handle edit, serta button edit, serta button delete. Kemudian untuk modal, jika diperlukan tampilan modal akan berisikan form, edit data atau untuk form ini untuk edit data atau tambah data. Jika tambah data akan berisikan form untuk sesuai dengan data. Dengan perintah post serta ada button cancel serta save. Kemudian untuk tabel JSX, ini merupakan template untuk tabel yang digunakan pada page tanah longsor. Function tabel berisi data, edit, serta delete. Karena terdapat pembatasan data yang muncul tiap halaman, sehingga perlu dihitung jumlah halaman untuk semua data. Kemudian menampilkan data untuk halaman yang dipilih. Kemudian masukkan fungsi tombol next untuk melihat data pada tabel setelahnya. Dan handle pref untuk tombol untuk melihat data sebelumnya. Kemudian jika tidak dalam bentuk array, data tidak akan tersedia. Ini tampilan tabelnya. Ini merupakan header dan ini merupakan isi dari tabel, diambil dari API. Ada indeks, provinsi, waktu, jumlah kejadian, korban terluka. Kemudian ada untuk kolom aksi yang berisi edit serta delete. Kemudian ada navigasi halaman. Untuk tombol previous serta tombol next. Kemudian untuk button, variasikan berdasarkan label, parameternya on click, serta variannya. Jika primary akan berwarna biru, danger berwarna merah, sukses berwarna hijau, cancel berwarna abu-abu. Dan ini untuk aturan desain dari tombol, serta ini varian on click. Kemudian kita perlu update SX untuk menyesuaikan dengan page yang telah kita buat. Mengimport semua page yang diperlukan untuk tampilan web. Kemudian membuat root untuk mengatur setiap navigasi page. Kemudian mengatur root
Untuk login slash agar ketika membuka web langsung ke halaman login. Kemudian ada root register untuk kemudian root admin yang berisikan tanah longsor serta dashboard. Jadi ketika ingin membuka tanah longsor akan backslash admin backslash tanah longsor. Itu untuk codingan. Kemudian kita akan beralih ke websitenya. Kita akan melakukan register terlebih dahulu. Masukkan username, kemudian password. Setelah menekan register, akan muncul notifikasi berhasil. Berpindah ke login, masukkan username yang telah diisi, yang telah dibuat di register. Jika salah akan menandakan user not found. Kemudian kita masukkan yang benar. Login akan langsung ke dashboard, menampilkan total kejadian, korban meninggal, korban terluka, statistik per provinsinya merupakan chart yang terdiri atas data tiap provinsi. Hijau jumlah kejadian, merah korban meninggal, biru korban terluka. Di tanah longsor terdapat tabel tanah longsor, ada button add data, menunjukkan form add data, masukkan data, provinsi, waktu, jumlah kejadian, korban meninggal, korban terluka, kemudian klik save. Ada notifikasi berhasil, data akan bertambah di paling akhir. Aceh 2001, kemudian kita hapus. Data terhapus, kita edit salah satu datanya, kemudian save, berhasil, kemudian data berhasil di save. Ini next dan previous buttonnya untuk menampilkan semua data. Sekian, terima kasih.